Rosandi, guru bahasa Indonesia di SMA Negeri Dongawi. Sekarang, saya sedang mengikuti PPG dalam jabatan kategori 2 di LPTK Universitas PGRI Palembang. Yuk, tonton saya mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita berdoa dulu ya anak-anak ya. Yuk dimulai dan makannya. Siap, tidak? Baik. Selesai. Baiklah, sebelumnya Bu Sinta akan memanggil beliau mengecek kehadiran kalian semua ya. Agnes, Yoni Alvin Jerki, Andika Sela, Andi Kurniawan, Arfa, Arigato, Burhan, ada ya. Alhamdulillah bisa ikut ya, kemarin kan izin ke Jakarta kan kemarin itu ya. Apa? Kembali nggak kayak orang jasa. Dela, DP, Dewi Ayu, Egi, siap dia, nggak masuk angin. Yang lainnya kemarin yang hujan-hujan nggak masuk angin kan ya? Egi dong, yang hujan lagi aja di kelas ini ya. Farisa, Fasya, Hana, Hasna, Belum bisa boleh nonton pokoknya? Boleh, gratis. Ya, nggak apa-apa kita sekali 50%. Julia. Lipi. Melani. Mentarian Dini. Rizky. Nadia Wira. Maisila. Opan. Puri. Rahma. Rere. Sepi. Tangan dulu. Seka. Oh iya, Seka tadi Seka mana Seka tadi? Sida. Berarti dia akan dibagi dia, masa ya? Ya Bu, besti saya. Bestinya? Saya. Rizky. Mereknya? Ya. Tore. Katio. Ube. Udah masuk ya? Saya kenapa Be? Oke, kenapa Be? Jaga kesehatan. Marel. Di sana Marel. Vira. Vivanda. Mimin. Ya. Oke ya anak-anak ya. Ini yang gak masuk hanya Seka aja yang diizin sidang tadi ya. Sebelum kita menuju pelajaran, ayo kita permainan dulu ya. Sekarang silakan berdiri ya. Kamu pegangan tangan masing-masing ya.
pelajarannya. Sebelumnya materinya itu apa sebelumnya itu tentang apa? Siapa yang mau berpendapat? Ya Nadia. Baik, di pembelajaran yang lalu kita belajar tentang teks cerita sejarah. Untuk pengertiannya, teks sejarah adalah teks yang di dalamnya menjelaskan atau menceritakan tentang fakta atau kejadian di masa lalu yang menjadi asal muasal sesuatu dan memiliki nilai sejarah. Lalu kita juga belajar tentang ciri-ciri teks sejarah, yaitu yang pertama disajikan kronologis atau berurutan, kemudian dibukukan fakta, yang ketiga menggunakan konjungsi temporal, dan yang terakhir berbentuk sederhana. Ya, terima kasih ya. Proses, pelajaran, klasifikasi, definisi, analisis, komparasi, dan kontras. Nah, di dalam suatu cerita pasti terdapat fakta dan opini. Nah, apa sih perbedaan antara fakta dan opini? Yang pertama, kalian harus tahu dulu apa itu fakta, apa dan telah terjadi. Sedangkan opini merupakan pendapat atau pandangan terhadap sesuatu. Nah, perbedaannya yang pertama, fakta tidak bersalah, opini masih ada di masalah. Terus yang kedua, fakta tidak perlu berubah, opini kandungannya masih mengundang perbedaan pendapat. Yang ketiga, fakta adalah dasar dari opini. Opini memerlukan pengetahuan agar dilakukan. Diberitahukan, nah nanti kalian mengerjakan secara berkelompok tugas mengerjakan LKPD yang ada di sini. Nanti ada teks, terus kalian menjawab pertanyaan yang ada di sini. Tadi ya, saya bagikan ya. Lalu berikutnya Masih Bu. iya. Mengerjakan. Semangat Rizky ya. Yang belum sama yang belum. Silakan dikerjakan ya anak-anak ya. Ya. Lipi. Mana? Oke. Dibaca dulu ya itu ya. Ya. Sekarang dikerjakan. Ngajar. Asal lulus. Masih sama. Salti gini. Terus itu yang bisa. Soal bisa mungkin es buka silakan yang mau bertanya. Kelompoknya siapa yang mau bertanya? Yo yang bertanya. Oh itu kelompok 5 3. Ya kelompoknya Masya, kelompok Masya. Perkenalkan nama saya Dira Masya. Absen 21. Saya akan menanggapi kelompok sendiri. Apakah kelompok Anda setuju dengan opini yang disampaikan reseptur pada teks editorial tersebut? Jelaskan alasannya. Oh ya. Ayo. Bentar ya. Oke, ya. Kami dari kelompok 5 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 3 yang telah diberikan oleh Pasya. Jadi jawaban dari kami adalah kami setuju dengan opini yang telah disampaikan oleh redaktur karena opini tersebut sesuai dengan opini yang telah kami diskusikan terkait dengan sulitnya mengendalikan inflasi di bawah 5%. Sekian, terima kasih. Apakah jawaban kurang puas? Tidak. Tidak.
Yang apa pin? Apa pin? Pin kui. Pin kui. Ngeceng. Duitnya Pak Lisa dulu. Yang mana yang belum Vira itu. Vira ini. Banyak anak-anaknya tadi karena teman-teman kalian sudah ada yang beberapa yang presentasi dan yang tadi yang tidak maju tadi sudah menanggapi dari temannya yang presentasi tadi ya. Iya. Nah tadi saya tadi sudah yang nomor 1 apa yang kamu pahami dari judul teks editorial tersebut rata-rata sudah bisa membuat dalam kalimat yang baru ya. Lalu ada kata kuncinya ada 3 ya. Jadi ada inflasi, ada tentang BBM sama tren ya. Iya. Terus ada tentang fakta-faktanya. Ini tadi saya lihat tadi juga banyak yang sudah bisa ya mencari fakta sama opininya. Tadi fakta-faktanya ada yang ditulis dalam bentuk paragraf, ada juga yang dalam bentuk poin-poin tadi ya. Terus tadi yang opininya juga sudah ada yang bisa tulis tadi panjang-panjang juga ya. Terus jadi rata-rata sudah bisa memahami tentang materi ya. Lalu yang kelima tentang saran atau rekomendasi. Ya rata-rata juga sudah bisa mencari rekomendasi karena rata-rata rekomendasi atau saran ada berada di bawah sendiri atau yang paling terakhir sendiri. Oke sekarang waktunya kita refleksi ya. Siapa yang mau memberikan refleksi? Siapa? Saya. Oh ya dikasih lah silakan. Baik, saya akan menyampaikan refleksi dari pembelajaran yang disampaikan oleh Bu Sinta. Setelah mempelajari teks editorial, ternyata teks editorial sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya seperti surat kabar, seperti majalah, dan di media-media online. Selain itu, kita juga belajar menganalisis antara kalimat fakta dan kalimat opini. Kita bisa mengetahui perbedaan antara keduanya. Selain itu, kita juga diajak untuk berpikir kritis terkait isu aktual yang tengah hangat diperbincangkan saat ini. Kemudian, Bu Sinta mengemas kegiatan belajar mengajar ini dengan ceria dan atraktif, sehingga kami khususnya Babas 43 dapat mencerna materi dengan baik. Begitu Bu Sinta. Terima kasih Andika ya. Ya berarti kita harus lebih roll depan roll belakang lagi, lebih ngobrol lagi ya karena ada lebih aktif ya. Oke bisa dilihat di bagian yang terakhir tadi ya. Ya refleksi ya. Ini bisa dikerangan semua ya. Apabila kalian ingin menjadi pemimpin besar, bekerjalah seperti reporter dengan sigap, tangkas dan diplomatis dalam berbicara dan mengumpulkan informasi sekitar. Jadi ya seperti bayangan Bu Sinta nanti ketika kalian 10 tahun lagi menjadi orang yang sukses ya. Amin. Ya. Kalian akan menjadi seorang pemimpin pada bidangnya masing-masing ya. Nanti kalian akan menjadi pemimpin yang saya harapkan bisa menjadi seseorang yang sigap, tangkas dan diplomatis. Tidak hanya pintar dalam akal saja, tapi dalam hatinya juga baik ya. Jangan menjadi seseorang yang seperti Sambo dan para koruptor lainnya yang pintar tapi mereka telah melakukan suatu hal yang keji. Itulah refleksi dari Bu Sinta ya. Sekian pembelajaran hari ini ya. Kita mari ucapkan alhamdulillah bersama-sama ya. Alhamdulillah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.